Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita ketemu lagi pada materi yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah belajar membaca surat Al-Falaq, kemudian menulis surat Al-Falaq, ada lagi melafalkan huruf hijaiyah yang ada di surat Al-Falaq. Nah, sekarang masuk pada materi makna kandungan surat Al-Falaq seperti pada KD 3.1, memahami makna Al-Quran surat Al-Falaq. Oke, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca syahadatain dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga memperlancar pelajaran hari ini, anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Amin. Oke. Anakku, tolong disiapkan serasinya dan alat tulisnya. Nah, makna kandungan surat Al-Falaq. Anakku sekalian, surat Al-Falaq, coba sebelumnya siapa yang tahu arti Al-Falaq? Ayo, Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Nah, Al-Quran surah Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini, yaitu surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, anakku, sebelumnya yuk kita ingat-ingat lagi surat Al-Falaq. Dalam Al-Quran terletak pada urutannya keberapa? Di serasimu ada halaman 4. Surat Al-Falaq dalam Al-Quran terletak pada urutan yang ke-113. Terdiri dari berapa ayat? 5. Diturunkan sesudah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu nggih. Oke. Selanjutnya, surat Al-Falaq turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Gitu nggih. Lah, surat Al-Falaq seperti yang dulu pernah beliau sampaikan menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat Islam agar berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari segala macam kejahatan. Nah, selanjutnya, maksudnya kejahatan di dalam surat Al-Falaq ini ada beberapa, ada banyak. Apa saja itu diantaranya? Kalian bisa membuka halaman 6, serasi. Yang pertama, ada kejahatan dari sesama makhluk Allah. Yang kedua, kejahatan malam jika telah gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan tukang-tukang sihir atau mantra-mantra. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Jadi di dalam surat Al-Falaq ada 4 jenis kejahatan yang mana kita harus selalu berdoa agar terhindar dari kejahatan itu. Apa saja itu yang pertama? Tadi apa? Yang pertama, kejahatan dari sesama makhluk Allah. Yang kedua, kejahatan malam jika telah gelap gulita. Yang ketiga,
kejahatan tukang-tukang sihir atau mantra-mantra. Yang keempat, kejahatan orang-orang yang dengki. Nih, di alinea ketiga ada di depanmu, di buku paket juga ada. Gitu nggih. Nah, dengan membaca surat Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Nah, yuk bersama-sama kita membaca surah Al-Falaq. Dilakukan ya. Dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ayat 2. Min syarri ma khalaq. Min syarri cetha. Nggih, banyak yang membacanya kurang cetha itu. Min syarri dengung, ra juga rae cetha, ada harokat tasdid. Min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat 3. Wa min syarri hasidin. Boleh salah, maaf. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Itu nggih. Tolong terus dibaca, dihafalkan, perhatikan makhraj dan tajwidnya. Ya, panjang pendeknya. Oke. Itu. Selanjutnya anakku, ini ada sebuah riwayat dari Al-Baihaqi. Anakku dilihat halaman 6. Diserasi. Diceritakan bahwa surat Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas ketika Rasulullah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'som. Anakku, Nabi Muhammad saja bisa kena sihir, apalagi kita. Gitu nggih? Oleh karena itu, kita harus selalu membentengi diri kita dengan melafalkan Al-Qur'an, dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, gitu nggih. Salah satunya adalah ini, membaca surat Al-Falaq. Nabi Muhammad terkena sihir, disihir oleh Labid bin A'som. Labid menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpul tali. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul itu satu persatu. Itu nggih anakku nggih. Jadi alangkah baiknya ketika surat Al-Falaq dan An-Nas ini kita baca bersama-sama, atau disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Mu'awwidzatain, itu nggih. Itu. Insyaallah semoga dengan kita membaca surat ini kita bisa terlindung dari semua kejahatan-kejahatan tersebut, gitu nggih. Semoga seperti itu. Nah, Rasulullah membaca surat Al-Falaq kapan? Ketika beliau sedang dalam perjalanan. Nggih. Selanjutnya ketika beliau melaksanakan sholat. Nggih. Membacanya supaya apa? Supaya terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk. Gitu nggih. Tidak ada salahnya ketika kita berjaga-jaga. Gitu nggih.
Kalaupun akhirnya kita kena sakit, maka kita tetap harus berusaha, berikhtiar mencari obatnya, tetap berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Allah lah tempat bergantung. Gitu nggih? Oke, itu saja sekilas keterangan tentang surat Al-Falaq. Anakku, tugasnya hari ini adalah tolong dikerjakan tugas mandiri halaman 7. Oke, gitu ya. Selamat mengerjakan, tolong dikerjakan tepat waktu. Mengerjakannya jangan ngawur, dibaca bacaannya yang di depan. Oke, orang ngarang. Semua sudah ada di bacaan di halaman sebelumnya. Oke, gitu saja. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Bu Leli minta maaf. Jangan lupa dipelajari. Kalau ada tugas, segera dikerjakan tugasnya biar tidak menumpuk-numpuk. Oke, akhirnya kurang lebihnya Bu Leli minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.